Nin, masa lupa ini mobilnya kayak mobil siapa? Cece Meme. Mobil apa yo? Ini produk Yoroha sih, Bang. Iya. Ini harganya nggak mahal om. Tapi dia menurut gue sih bagus. Buat orang-orang yang apa namanya OCD. Terus modelnya juga nggak terlalu kampungan ya. Ada logo Yoroha sih om. Senyores, Johnny my friend, welcome back to my YouTube channel dengan gua Ben Spencer Rocky dan gua punya Toyota Foxy. Yes, it is Toyota Foxy. Jadi kalau kita berbicara tentang orang yang baru menikah atau nggak mungkin keluarga yang punya garasi nggak terlalu besar, tapi mereka pingin mobil sliding door, ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk keluarga kalian membeli mobil sliding door dari Toyota. Karena pada saat sebelum Foxy ini keluar, yang paling legendaris untuk mobil sliding door seperti ini adalah Honda Freed. Tetapi kita tahu Honda Freed itu cuma keluar sampai tahun 2000, correct me if I'm wrong, mungkin sekitar 2014 dia terakhir keluar. Dan Foxy ini lahir di Indonesia itu tahun 2017 secara CBU alias Complete Build Up. Pada saat 2017 keluar, mobil ini dibanderol di 440 juta I think ya, kayaknya kurang lebih sekitar segituan. Lalu dia sampai pada saat dia sebelum ganti model om, itu harganya sempat menyentuh di angka 500 kecil. Artinya kenaikan harga itu orang pasti bingung dong, kenapa sih harga mobil ini kok naiknya cukup tinggi banget ya, drastis ya. Karena supply dan demand-nya mobil ini banyak banget. Jadi kalau kita berbicara tentang Foxy, itu pada saat 2017, 18, 19, lu beli mobil ini tuh indennya cukup lama, 3-6 bulan. Apa yang membuat mobil ini spesial? Yang pertama, electric sliding door. Oke, electric sliding door ini sebenarnya mobil favorit orang Indonesia yang tidak mau namanya repot. Misalkan lu mau buka pintu atau apa, kan lu demen tuh buka pintunya dari kunci. Ini salah satunya. Dan yang kedua, dia punya surface interior itu lebih pendek dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Contoh katakanlah Toyota Kijang Innova atau nggak mungkin mobil-mobil lain. Ini mobilnya lebih pendek. Jadi kayak misalkan lu bawa orang tua atau apa, untuk naik ke dalam mobilnya tuh lebih mudah dibandingkan yang lain gitu. Toyota Foxy ini sendiri punya model yang menurut gua nggak bosen. Lo mau dimodif, lo naik velg pakai 18-nya Scenic atau mungkin pakai ring 18-nya Toyota Alphard Gen 2, 17, apapun velg yang OEM Toyota menurut gua masuk. Dulu pun gua pernah bikin mobil ini menggunakan 10 coil over dengan velg ring 18, itu masuk. Cuman yang paling sulit adalah ketika mencari offset untuk mobil ini, karena ketika pintu sliding door dibuka, itu sangat pas banget. Kalau misalnya pelek lo keluar dari fender, wah rasanya bakal mentok sama kabel untuk sliding door-nya gitu. Terus kalau kita nyari mobil ini di kilometer 28.000, rasanya agak sulit ya di 2024 ya, karena mobil ini jaraknya 6 tahun, kilometer di bawah 30.000, itu artinya per tahun itu nggak sampai 5.000. Udah gitu lo lihat, kalau Toyota Foxy itu ada dua warna hitam. Ada yang hitamnya itu hitam solid seperti Toyota Alphard, ada yang hitamnya kehijauan seperti ini. Ini gue lupa nama color code-nya apa, tetapi menurut gue ini warna yang paling favorit, cuman paling sulit untuk dicari yang catnya masih full original. Karena waktu kemarin gue beli mobil ini, gue nggak kepingin begitu gue beli, kan gue lihatnya malam tuh om. Gue kalau beli mobil ini, wah gue rasanya nggak yakin kalau misalkan catnya nggak ori kan. Begitu gue dapet 28.000, dapet confirm dari yang punya, Om Ben belum pernah dicat mobil, wah gue langsung seneng. Karena memang gue pengen nyari Toyota Foxy untuk di-review dan juga dijual dalam kondisi yang seperti ini. Makanya kita jarang sekali dapat Foxy yang kilometernya rendah. Paling nggak kalau misalkan normally pakai 2018 sampai 2024, ya mungkin setahun 15.000 atau 12.000 masih cukup oke, 70 ribuan. Kalau misalkan di atas 100 ribuan, susah sih om. Kalau orang Indonesia ini menurut gua, kilometer mobil, misalkan mobil itu 2010 ya, 100 ribu aja udah banyak om. Iya. Itu bingung kan? Padahal itu udah 14 tahun gitu. Cuman ya orang Indonesia akhirnya belinya kilometer rollback gitu.
Oke, Foxy ini sendiri, lu bawa barang banyak pun juga cukup oke. Karena mulai dari bagasinya, sayang aja bagasinya dia tidak menggunakan power backdoor nih. Tapi tenang aja, ada pegasnya jadi lu aman tuh. Nah, lu naikin aman. Oke, ini kita coba lipat ya. Tuh, dia kalau lu lipat ke sini, nggak sesusah Alphard ngelipatnya menurut gua. Udah gitu dia punya bangku, ketika lo lipat dia akan masuk ke dalam sini. Jadi ketika lo lipat bangkunya ini menurut gua enak. Nggak makan space. Jadi lo nggak bakal namanya lack of space. Lo bawa barang sampai setinggi ini pun juga cukup lega gitu kan. Udah gitu lo tunggu di sini om, panas. Bangku ini sendiri. Nah, ini jadi kalau kita geser ke sini om, dia bisa dimundurin sampai sini nih. Nah, jadi lo bisa lega, cukup lega. Ini karpetnya juga lagi kita ambil, tadi salah ambil ya. Si Udin ngambilnya karpet buat yang lamanya. Nah, ini lo bisa giniin tuh. Bisa sampai ke belakang, artinya ini bangku lo begini aja. Lo di depannya tuh cukup lega nih om. Tuh, ini kan lega sekali om, tuh. Lo mau bikin apa namanya fake taxi di sini juga bisa kan? Terus udah di sini kalau misalkan orang yang bilang, aduh om captain seat gue males karena anak gue nggak bisa selonjoran. Toyota Foxy menjawab itu dengan posisi bangku yang bisa di lever sampai disambung seperti ini. Lalu lo ada meja makan, walaupun mejanya sebenarnya nggak cukup membantu ya. Kalau lo makan apa namanya nasi padang nggak bisa om ya, tumpah juga ya, tumpah juga. Karena pada saat 2020 itu pandemi melanda dunia, orang tuh banyak sekali yang makan di mobil om ya. Jadi lo kebagian nggak sih makan di mobil? Iya pernah. Hah? Pernah. Greco dulu beli tahun berapa sih? Berapa ya bos? 2000 sebelum pandemi apa enggak? Setelah? 4 tahunan lah. 4 tahunan udah ya? Udah lunas ya? Nah ini yang gue bilang, orang Indonesia, apalagi kalau kita berbicara tentang mobil di bawah 500 jutaan, survei sudah membuktikan banyak juga orang-orang keluarga yang pertama kali beli mobil itu ya harga yang di bawah 500 juta. Mereka itu demen sama yang namanya panoramik seperti ini di tengah. Apalagi kalau misalkan lo bawa anak kecil apa nih gini. Ini kan lo bisa berdiri di sini nih om. Iya. Lo keluar gitu kan. Kalau lo di taman safari, kecuali lo di kandang macan ya, nggak boleh ya. Lo di kandang rusa kan lo masih bisa keluar halo-halo gitu ya kan. Udah gitu interior Foxy itu menurut gua sangat cantik warnanya. Yang pertama all black ya kan. Kelebihan dan kekurangan mobil warna interior hitam itu kalau lagi panas gini panas om. Iya. Nyerap panas. Cuman kalau dari segi elegan, dari segi dalam gitu loh, satu warna seperti ini senada tuh manis banget. Walaupun memang joknya ini di bagian perforatednya itu dia dalamnya berwarna agak sedikit kecoklatan. Sama seperti clear di bagian door trimnya ini. Door trimnya ini coklatnya kayak coklat Fortuner VRZ 2016 sampai 18 nih. Gitu. Waduh, panas banget John. Kita mendingan jalan AC abis ini. Tapi kalau lo ngeliat joknya, lo cari Foxy kilometer 100.000 pun joknya pasti masih bagus om. Kenapa? Joknya dia ini bukan di bahan kulit asli full. Jadi kalau boleh dipegang gini, ini sebenarnya bahannya kalau gue pegang gini, ini namanya sintetis om. Sintetis tapi mungkin sejenis microfiber atau mungkin PU ya. Jadi dia nggak 100% sintetis tapi sintetisnya yang kualitas bagus. Jadi kalau lo pakai lama, dia perforatednya ini untuk sirkulasi udara gini, nggak terlalu panas gitu. Tuh, ini bisa dimajuin sampai sini juga om. Iya. Jadi yang belakang bisa buat ranjang. Iya, oh iya benar juga ya. Iya. Ini ya benar. Ini kalau gue giniin, segini nih ya, misalkan ya. Ini gue rasa kalau kemarin nggak ada Velfire juga gue mau punya Foxy om. Maksudnya mobilnya nggak ribet, simple. Bini lu bisa bawa, gue malah irit nggak punya Velfire Charvy lagi di rumah kan satu aja udah gini. Saya masih sekolah mobilnya. Nah, dia gini segini bisa buat ranjang kata Dimas benar. Iya. Kayak lu misalkan punya anak-anak, kayak lu Nadine masih bangkitnya masih bisa di sini kan om? Langit bangkit lagi om, gue lupa om, sorry om. Nah ini di sini posisinya udah terpasang audio. Ini subwoofernya 12 inci menggunakan Rockford Fosgate, lalu speaker depan itu two-way DIN audio.
Jadi buat teman-teman yang main audio, udah tahu pasti kurang lebih speaker din audio yang two way suaranya kayak gimana. Dia udah tambahan prosesor juga pakai Audison B10 ditambah dengan amplifier Flux di bawah situ. Jadi semua audionya minimalis, langsung nyambung ke head unit standar. Jadi lu dapat mobil ini udah ada kilometer rendah ya kan, udah ada audio, warnanya juga cakep, hitamnya kehijauan, full orisinil om bodinya om, asli. Gue udah cek semuanya, bodinya nggak ada bekas cat. Nah ini yang gue demen dari Foxy itu, dia punya model walaupun dia ngeboxy begini, tapi nggak ngebosenin. Jadi kalau kita ngelihat di bagian sininya tuh nggak apa namanya nggak monoton lah. Yuk kita coba bawa dulu yuk. Oke, kita udah di dalam kabin. Setirnya itu menurut gue bahannya agak cukup unik nih om. Kenapa unik? Kalau lo pakai agak lamaan dan tangan lo misalkan lo diabetes gitu kan om, kan diabetes orang gampang keringetan ya, gula kalau kata Kenny kan. Nah itu ini gampang lotok nih om. Makanya kalau kita cari setir Foxy yang benar-benar orisinil susah. Karena ketika lo ganti bahan retrim setir, itu nggak ada lagi bahan setir yang menyerupai seperti ini tanpa kulit jeruk. Biasanya rata-rata orang-orang yang bikin retrim setir tuh ada kulit jeruknya. Ini kulitnya masih bagus banget, masih enak. Lalu Foxy itu kelebihannya adalah setirnya enteng sekali om. Gue bawa ini berasa lebih kecil daripada Alphard, bener gak sih? Iya jauh lah om. Iya, dan mobil ini juga dimensi panjangnya juga lebih pendek daripada Toyota Kijang Innova. Iya. Gitu. Surprisingly memang mobil ini enak sih om. Gua aja sebenarnya ya tadi gue bilang kan, gue kalau misalkan Velfire itu ada joko, mungkin lu pakai itu enak kan, ada apa joko kan. Tapi kalau bawa sendiri menurut gue Fox ini enak. Dengan cc 2000 cc ya menurut gue cukup aja sih ya buat dalam kota ya. Kalau keluar kota juga nggak yang apa, effortnya bener-bener ini banget kok, cukup kok. Terus dia lucunya ada MID lagi di sini, kayak model Honda CR-V Gen 1, 2, 3, Gen 4. Nah, dia matic-nya juga sudah, dia matic-nya kalau nggak salah udah valve matic om. Terus kalau lo hobi modifikasi yang OEM style, mobil ini tuh banyak sekali opsi-opsi yang bisa lo beli dari Jepang langsung. Kayak contohnya multifunction steering wheel yang di sini, udah gitu talang air Foxy yang dari Jepang. Jadi logo-logo Nets yang dari Jepang untuk Toyota Foxy itu banyak om. Optional kalian buat modif tuh banyak sekali. Sayangnya memang Foxy yang masuk ke Indonesia ini peleknya agak sedikit blow on ya modelnya ya. Dulu sih kok Benny Wantri ya. Iya, yang kita review itu mobilnya bagus ya modelnya ya. Cuman memang kalau kita pikir secara ini apa pakai buat harian, mobil itu battingannya nggak enak banget om. Iya. Lebih apa ya namanya ya? Jadi kayak lu posisi gini nih, lu kan nggak bisa hajar gini aja nih. Dia mengutamakan gantengnya. Iya. Padahal kalau ganteng kan lu tergantung siapa yang nyetir, bener nggak? Nih anak lo kalau doyan jalan-jalan di sini nih enak om. Iya. Coba kita tanya anak gue yang lagi main nih om. Karena enci ipar gue itu pakai mobil Toyota Foxy om. Karena gue lagi main sama Anun yang punya warung sini om. Nin, Papi lagi bikin video, mau ikut gak? Hah? Ini mobil apa? Salah. Sini, kasih tau Papi dulu sini. Ini mobil apa? Lihat belakangnya. Lihat depannya dong. Ini mobil kayak mobil siapa? Sapi. Bukan. Coba kamu lihat dalamnya nih. Tuh, kayak mobil siapa? Top. Biasanya kamu bisa bilang ya. Ayo Papi lagi bikin vlog. Toyota apa? Anun udah mandi? Iya. Nin belum mandi nih. Kotor-kotoran nih. Yaudah ya Papi jalan ya. Mau ikut gak? Ke belakang? Mau ikut? Ya ikut. Ayo Anun ikut ya. Nah, kita ajak aja naik jalan-jalan. Anakku biasanya bisa nebak mobil, Om. Cuman mungkin ada kamera ya. Oh gitu, biasa. Apa aura apa namanya? Bukan, kalau bapak kan lebih belain anak ya. Pintunya kebuka. Nin, masa lupa ini mobilnya kayak mobil siapa? Cece Meme. Mobil apa yo? Toyota apa? Foxy. Saya nyari sini resmi tadi. Enggak. Nin, Anu udah mandi, kamu belum mandi?
Nambah. Oke. Apa namanya dibawain besok kita goreng sendiri. Tempenya. Doyan makan tempe. Ini kita lagi di rumah nyokap gue di Intercon, jadi lagi main. Kalau misalkan kita bicara tentang Alphard Vellfire, buka pintunya kan di sini. Kali ini di sebelah sini nih Om. Jadi dia lebih gampang. Apa namanya? Buat driver buka pintunya lebih simple. Enak sih mobil ini. Akselerasinya juga menurut gua nggak lemot. Jadi makanya Foxy ini banyak dicari orang, dan juga ketika orang udah mau jual pun rata-rata kalau bukan karena BU atau misalkan dia udah nggak kepake, kilometer udah rada panjang semuanya Om. Makanya begitu kita nyari mobil ini banyak sekali yang bilang, kilometernya banyak yang nggak asli nih Om. Karena kemarin itu banyak yang request dari luar kota kan Om. Om Ben, tolong dong, gue mau beli Foxy nitip yang kilometernya rendah, tapi maunya murah Om. Bingung kan? Karena memang kita nyari Foxy itu, mereka yang dari luar kota itu kan biasa pakai jasa inspektor gitu Om. Nah mereka begitu udah ngecek, begitu ngeliat recordnya mereka ragu. Gini dong, udah adem nih Om, ya kan? Lu jampe-jampe lu kuat juga Om. Oke, dari segi bodi depan, kalau lu ngelihat interface-nya si spionnya itu mirip sama Alphard Transformer, iya. Mirip sama si Fortuner VRZ, iya. Innova Ribbon, iya. Tapi di bagian sennya dia ini lebih kecil dibandingkan yang tadi gue sebut tadi. Jadi kayak misalkan Fortuner dia lebih gede, Alphard lebih gede, dia sennya lebih tipis dibandingkan si Fortuner dan juga Alphard. Nah, di bagian depannya, kalau menurut gue tampilannya itu lebih ke arah Baby Vellfire Om ya. Ya kan, cuman lebih ke arah Vellfire Gen 2 dibandingkan yang Gen 3. Jadi menurut gue orang beli mobil ini tuh seneng sama modelnya. Oh kayaknya tampilannya nggak kuno-kuno banget. Apalagi juga kalau lu ngeliat di sini juga dia udah ada 2 proyektor yang membuat lampunya juga cukup terang. Ini kalau misalkan kita beli aksesorisnya dari Jepang tuh bisa ditambah-tambahin lampu lagi nih Om. Kita pernah bahas juga waktu Foxy yang terbaru, ada yang udah modifnya gila-gilaan juga kan tuh Om, inget gak? Nah itu banyak, makanya kayak gue bilang banyak orang yang ngomong, waduh orang ngapain sih mobil-mobil keluarga tuh dimodifikasi. Ya sebenarnya suka-suka orang, bener gak sih? Orang udah beli mobil, mau dimodif gaya apapun selama itu tidak merusak mata dan juga tidak merugikan orang, ya udah. Cuman gue pernah ketemu Foxy pakai lampu Proji Mini itu sampai ada sekitar 12 biji Om. Wah gila Om, kalau ngedim orang sakit. Itu kayak gitu sebenarnya gini, yaitu aksesoris boleh ya Om ya. Cuman kalau lu sampai untuk merugikan orang, ngedimnya tuh sampai bagaimana kan orang kan apa namanya? Buta sebentar ya kan. Gue suka sih sama nih mobil asli. Kompartemennya banyak nih, lo buat taruh barang di sini banyak. Di sini ada lagi. Di sini ada lagi. Lalu di sini juga udah ada lubang USB port, jadi lo nggak perlu apa namanya pakai lubang charger lagi Om. Walaupun memang lubang chargernya masih teknologi 6 tahun yang lalu, artinya belum Type C to Type C atau Type C to Lightning kayak buat Apple tuh belum ada. Tapi lo banyak sih kayak Auto Project juga jual buat di sini nih Om. Tambahan lo bisa ganti juga di sini. Ini ada cup holdernya juga ada 2, jadi lo bisa 1 pun bisa, 2 pun bisa. Tuh. Menurut gua Toyota bikin mobil nggak pernah salah ya Om ya. Hah? Udah ada untuk siapa Jadi mereka itu salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia. Jadi mereka juga bisa bikin mobil sesuai dengan kebutuhan market di negara masing-masing. Jadi kayak misalkan Foxy, mereka tahu nih target market mereka harus ada yang namanya sunroof 2. Begitu pula dengan Fortuner. Walaupun memang Pajero membuat mobil Pajero Dakar ada sunroof, Fortuner VRZ tidak dibikin sunroof karena menurut dia ya udah Fortuner itu dengan model seperti itu, mesinnya tangguh, dia tidak memerlukan sunroof karena ketika itu ada sunroof mungkin akan mengefek ke mobil ini gak laku gitu ya kan. Makanya yang gue bingung ketika Foxy berubah menjadi Foxy generasi yang sekarang, sunroofnya dihilangin. Udah gitu dia punya jok yang tadinya semi sintetis seperti ini, bahannya jadi fabric gitu loh. Padahal orang Indonesia itu paling demen bahan-bahan seperti ini Om. Kenapa? Bahan-bahan seperti ini tuh nggak cepet kotor gitu. Kalau fabric kan nyimpen debu, makanya gue bingung. Tapi ya tetap aja laku-laku aja sih. Walaupun sekarang sebenarnya kalau kita ngelihat populasi Foxy yang lama lebih banyak dibandingkan Foxy yang terbaru gitu. Ini yang demen beli-beli mobil begini nih tau nggak Om?
Rata-rata orang-orang yang rumahnya di Tebet gitu loh, yang apa namanya, rumahnya mahal kan Om, tapi garasinya kecil, aksesnya kecil gitu loh. Mereka demen beli ginian. Jadi mereka bukan nggak sanggup beli Alphard Vellfire terbaru, tapi mereka berpikir, oh mobil ini dengan fungsional yang sama seperti Alphard Vellfire, tapi lebih kecil bodinya gitu. Karpetnya datang tuh. Ini karpetnya gue yakin nih Om. Yakin ini. Mana sih bawa karpet salah? Kebaca udah di sini. Oke, karpetnya udah selesai kepasang. Jadi kalau lo ngeliat nih, lo bisa langsung tiduran di sini nih Om. Waduh, enak nih. Wah, enak nih buat piknik-piknik. Jadi kalau misalkan lo pasang karpet 4D, itu enaknya semua bagian yang tadinya bludru udah tertutup sama karpet yang udah di velcro. Tadi gue udah velcroin satu-satu. Jadi karpetnya tuh presisi, nggak goyang-goyang nih Om. Yang paling males tuh kalau beli karpet itu masih goyang-goyang gitu tuh Om. Nah, udah gitu nih bahannya juga kulit sintetis. Jadi kalau ada apa-apa, kotor, ketumpahan apapun mobil ini lo nggak bakal nembus sampai ke karpet bludrunya. Jadi lo udah enak deh pakai ini. Lo tinggal lapis lagi apa, misalkan lo pengen piknik kan Om, tadi kan Om bikin fake taxi di dalam bisa, ya kan? Lo buka atas. Jadi memang zaman sekarang itu banyak sekali orang yang glamping itu menggunakan mobil MPV, nggak lagi 4x4 Om. Benar. Karena tempat camping itu bisa masuk mobil-mobil sedan, mobil-mobil seperti ini di daerah Ranca Upas, di daerah Bogor, di daerah Sukabumi, banyak banget. Jadi kalau kalian pengen apa namanya liburan yang berkesan atau berbeda daripada yang lain, bisa bawa mobil begini. Lo bawa ranjang, bawa kompor portable, ya udah pergi aja gitu ya kan. Lo bawa makanan mungkin satu hari kan 1 glove box itu cukup kan Om. Iya, bisa pergi camping. Om Dimas juga pengen pergi camping, katanya nggak jadi-jadi nih. Kenapa sih Om nggak jadi? Hah? Ntar nunggu duitnya dulu. Bukan lagi KDRT lu di rumah kan? Hah? Enggak dong. Oke. Ini gampang dibersihin ya? kayak Gampang, betul. Dari secara yang tadi gue bilang, bahan sintetis ini ketika lo kasih air atau apapun dia nggak nyerap airnya Om. Iya. Jadi lo bisa bersihin, lo lap pakai lap basah, lo pakai lap kering lagi tuh kotoran udah langsung keangkat. Iya. Udah gitu dia udah ada buat pedal apa padnya buat kaki ya. Tapi kalau misalnya lo mau nambahin karpet plastik lagi juga nggak ada masalah. Iya. Jadi sebenarnya begini juga udah cukup. Tapi kalau lo mau lebih bersih lagi kan, karena bagian supir ini kan sering banget untuk diinjek-injek. Nah, jadi mungkin lo mau nambahin karpet lagi boleh gitu ya. Di bagian belakang juga lihat rapi nih. Tuh, dia nggak mengganggu bagian sininya. Cuman ini nanti mau gua custom sedikit karena ada subwoofer. Tapi semuanya overall presisi. Jadi kalau bangku ini maju, ini bangku turun, udah enak semuanya. Lalu kalau menurut gue, lu punya duit di bawah 400 jutaan, pengen cari MPV second, membahagiakan keluarga maupun mertua, ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian kalau kalian nggak kepingin pakai Alphard atau Vellfire dengan tahun yang lebih tua 5 tahun. Karena mungkin kalau di apple to apple harga dia ini hampir sama Vellfire ataupun Alphard dengan tahun 2013. Artinya terpaut tahun cukup jauh di 5 tahun, tetapi kalau dari segi eksklusif mungkin memang Alphard dan Vellfire itu memiliki brand image yang lebih kental mewahnya dibandingkan Toyota Foxy. Tapi kalau kita lihat gini, lu jangan terlalu berpikir apa kata orang gitu ya kan Om, tapi ikutin aja kata hati lo. Misalkan lo pengen mobil yang lebih muda, lebih nggak worry free, ya lo beli aja Toyota Foxy. Tapi kalau kalian mungkin oh gue punya supir, gue pengen duduk lebih nyaman, oke lah lo beli Toyota Alphard ataupun Toyota Vellfire di tahun segitu. Tapi harus ingat, nyari Toyota Foxy yang 6 tahun umurnya juga udah susah, nyari Alphard 2013 lebih susah lagi. Jadi kalau menurut gua, kalau lu bukan tipe orang yang sabar, ya udah lu beli mobil baru. Tapi kalau lu orang yang sabar, lu demen hunting, lu demen belajar, lu punya kepuasan tersendiri beli mobil bekas yang berkualitas, ya udah lu happy hunting. Jadi menurut gue itu semua ketika lu beli mobil itu bekas tabrak, bekas apa namanya, mobil yang nggak segar, lu jangan pernah lu nyalain sellernya Om. Tapi karena lu sendiri yang nggak tahu cara bedain mobilnya seperti apa, kecuali sellernya yang memberikan jaminan ya, itu beda cerita. Karena ada sebagian orang juga, kayak kemarin gue beli Fortuner dari Om Charles, namanya bukan Charles Otong ya. Dia ngomong, gue pernah beli mobil Ben di salah satu showroom. Karena gue nggak bisa ngolong, gue nggak ngerti apa-apa, kan gue minta jaminan gitu loh ya kan. Akhirnya begitu dia beli, mobilnya bermasalah dia bisa balikin. Nah, kecuali lu udah beli, sellernya nggak kasih jaminan ya kan, ya lu mungkin nggak bisa klaim. Apalagi kalau lu beli mobil di rumah yang sama owner langsung, itu juga agak susah juga gitu. Oke.